Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Tere Datul Faisal Akbar. Saya Sabira Salvajar ini. Saya Nanda Antika Berukuma. Saya Raffi Fitnazida. Di sini kami akan membuat video proyek akhir UAS praktik pengendalian pencemaran air, yaitu proses pengolahan air limbah dengan menggunakan metode constructed wetland subsurface. Pertama-tama pengambilan air sampel limbah di depan kampus. Kemudian pengukuran parameter pH. Lalu parameter suhu. Kemudian pengukuran parameter bau. Pertama-tama pengambilan air sampel, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu menimbang HgSO4 dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi air sampel tersebut. Lalu digosok dan ditambahkan H2SO4. Setelah ditambahkan H2SO4, larutan tersebut didinginkan terlebih dahulu. Lalu masukkan magnetic stirrer. Lalu di stirrer selama 30 menit. Setelah 30 menit, lalu dimasukkan H2SO4 secara perlahan. Dilanjutkan selama 30 menit lagi hingga 1 jam. Setelah 1 jam, kemudian diteteskan veroin. Setelah itu, lalu dititrasi hingga terjadi perubahan warna. Standarisasi FAS. Pertama-tama, masukkan larutan K2CrO4 ke dalam labu ukur. Kemudian diencerkan hingga tanda batas. Cairkan menggunakan aqueous. Tuang larutan yang di labu ukur ke dalam Erlenmeyer. Lalu dititrasi hingga terjadinya perubahan warna. Proses aklimatisasi tanaman teratai. Tahap pertama yang dilakukan yaitu mencuci box kontainer, karena box kontainer yang didapatkan masih ada sisa minyak. Cuci bersih menggunakan sabun box kontainer yang akan digunakan untuk aklimatisasi. Selanjutnya mencuci akar tanaman teratai karena dapat lumpur, kemudian letakkan dalam box dan isi menggunakan air kran untuk proses aklimatisasi. Rancangan kolam subsurface. Pertama-tama, cuci kerikil hingga bersih. Lalu masukkan ke dalam bak kontainer hingga 5 cm. Lalu masukkan pasir hingga 10 cm. Setelah pasir dimasukkan, tanam tanaman teratai yang sudah disiapkan. Sebelum ditanam, kita cuci terlebih dahulu. Lalu setelah dicuci baru ditanam ke dalam pasir yang sudah disiapkan di bak kontainer. Setelah akarnya tertutup sempurna dengan pasir, lalu dimasukkan air
1:1, yaitu air limbah dan air keran atau air bersih biasa. Setelah semua akar teratai tertanam, baru masukkan air inlet, yaitu air inletnya adalah 1:1, yaitu air keran dan air limbah. Kita memasukkannya secara perlahan menggunakan keran. Pengecekan tanaman hari pertama. Air limbah masuk ke dalam pot kontainer melalui input, kemudian dapat dilihat bahwa tanaman teratai daunnya masih hijau, masih fresh, batang bunga kuncup. Pengecekan hari kedua tanaman teratai. Daun teratai masih terlihat hijau, batang fresh, bunga teratai mekar, belum ada daun atau batang yang mati dan layu pada hari kedua. Pengecekan hari ketiga tanaman teratai. Daun masih hijau, terdapat 2 buah daun baru, bunga kuncup, batang belum ada yang layu, masih segar. Pengecekan hari keempat tanaman teratai. Daun masih berwarna hijau, batang belum ada yang layu, terdapat 2 buah daun baru dan bunga kuncup. Pengecekan hari kelima tanaman teratai. Dapat dilihat bahwa daun teratai masih berwarna hijau, batang belum ada yang layu, bunga teratai masih kuncup, terdapat beberapa lubang pada daun teratai. Pengecekan hari ke-6 tanaman teratai. Daun masih berwarna hijau, bunga teratai kuncup, batang beberapa melayu. Pengecekan tanaman teratai hari ke-7 atau hari terakhir. Daun sedikit menguning di pinggiran, bunga kuncup, beberapa batang sudah mulai layu dan daun juga berlubang, sedikit menguning di bagian tepi. Pengukuran parameter hari pertama. Pertama-tama mengambil air sampel, kemudian mengukur parameter pH dengan menggunakan pH meter. Lalu suhu dengan menggunakan termometer. Pengukuran parameter hari kedua dengan mengambil terlebih dahulu, lalu mengecek dengan pH meter dan mengecek suhu dengan menggunakan termometer. Pengukuran parameter hari ketiga. Pengukuran parameter hari keempat. Pengukuran parameter hari kelima. Pengukuran parameter hari ke-6. Pengukuran parameter hari ke-7.
COD larutan sampel hari terakhir. Ambil H2SO4 35 mili. Masukkan larutan sampel 25 mili. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Menimbang HgSO4 sebanyak 0,5 gram. Campurkan HgSO4 ke dalam air sampel yang berada di dalam Erlenmeyer. Mengambil larutan H2SO4 sebanyak 2,5 ml. Kemudian diamkan terlebih dahulu hingga dingin. Setelah dingin, tambahkan K2CR4 sebanyak 15 ml. Masukkan terlebih dahulu magnetic stirrer, lalu dilakukan stirrer selama 30 menit. Setelah 30 menit, masukkan larutan H2SO4 sebanyak 35 ml. Stirrer lagi selama 30 menit. Sembari menunggu stirrer selama 30 menit, masukkan larutan FAS ke dalam alat titrasi. Setelah selesai stirrer dan sudah dingin, tambahkan indikator ferroin sebanyak 2-3 tetes. Kemudian pindahkan larutan dari Erlenmeyer ke dalam labu ukur. Lalu larutkan larutan dengan Aquades hingga garis terak. Lalu dikocok, kemudian masukkan kembali ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu titrasi hingga terjadinya perubahan warna pada larutan. Video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.